warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Nurhayu Nintias dengan akhiran NIM 109 dari Universitas Trunojoyo Madura, ingin mempresentasikan tentang proses costing perlakuan bahan baku yang ditambahkan di tengah proses. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang proses produksi. Dalam proses produksi massal, perusahaan sering menggunakan proses costing untuk menghitung biaya produksi setiap tahap. Pada praktiknya, tidak semua bahan baku ditambahkan di awal proses. Banyak industri menambahkan sebagian bahan di tengah proses produksi. Misalnya saat produk sudah mencapai 40-60% penyelesaian. Penambahan bahan di tengah proses diperlukan untuk efisiensi, kualitas produk, atau karakteristik produksi tertentu. Namun, cara ini menimbulkan tantangan dalam akuntansi biaya, terutama karena unit ekuivalen bahan baku menjadi berbeda dengan biaya konversi, sehingga perhitungan biaya per unit menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang tepat mengenai perlakuan akuntansi, perhitungan unit ekuivalen, dan pengalokasian biaya ketika bahan baku ditambahkan di tengah proses, agar laporan biaya produksi tetap akurat dan mencerminkan kondisi sebenarnya. Lalu, ada konsep utama proses costing. Proses costing adalah metode perhitungan biaya produksi yang digunakan ketika perusahaan menghasilkan produk secara massal, kontinu, dan bersifat homogen, seperti tekstil, makanan, atau kimia. Dalam metode ini, biaya tidak dihitung per pesanan, tetapi per proses atau departemen, sehingga setiap unit dianggap memiliki biaya yang sama. Dua komponen biaya utama adalah yang pertama, bahan baku atau material cost, lalu yang kedua, biaya konversi atau conversion cost yang meliputi tenaga kerja dan overhead. Ketika bahan baku ditambahkan tidak di awal tetapi di tengah proses, maka perhitungan biaya yang diterima setiap unit harus disesuaikan agar tidak terjadi kesalahan pembebanan biaya. Lalu ada penambahan bahan baku di tengah proses. Tidak semua unit menerima bahan tambahan. Hanya unit yang melewati titik penambahan yang berhak mendapatkan biaya bahan tambahan tersebut. Ini menyebabkan yang pertama, unit ekuivalen bahan baku tidak sama dengan unit ekuivalen biaya konversi. Lalu yang kedua, perhitungan biaya per unit menjadi berbeda. Lalu harus dipisahkan unit yang sudah mencapai tahap penambahan dan yang belum. Contohnya, bahan tambahan masuk pada 50% proses, yaitu unit yang masih 20% tidak menerima bahan tambahan. Dampak terhadap unit ekuivalen. Unit ekuivalen dihitung untuk mengetahui berapa unit yang sudah selesai secara setara. Rumus umumnya, unit ekuivalen sama dengan unit selesai ditambah unit dalam proses dikali persen penyelesaian. Namun, untuk bahan tambahan, unit ekuivalen bahan baku tambahan sama dengan unit yang melewati titik penambahan ditambah unit work in process akhir setelah titik penambahan. Akibatnya, unit ekuivalen bahan tambahan lebih sedikit sehingga biaya per unit menjadi lebih tinggi. Secara akuntansi, langkah-langkah umum untuk menangani penambahan bahan baku di tengah proses meliputi: yang pertama, identifikasi titik penambahan bahan baku. Tentukan pada tahap mana bahan baku tambahan dimasukkan, misal 40%, 50%, atau 70% penyelesaian. Pisahkan unit yang sudah melewati tahap penambahan bahan yang unit yang belum melewatinya. Lalu, hitung unit ekuivalen secara terpisah untuk bahan baku awal, bahan baku tambahan, dan conversion cost. Lalu, yang keempat, hitung biaya per unit ekuivalen berdasarkan total biaya dan unit ekuivalen masing-masing komponen. Yang kelima, alokasikan biaya ke produksi selesai dan produk keadaan proses akhir sesuai dengan unit ekuivalen yang telah disesuaikan.
Baik, terdapat contoh soal, yaitu Departemen Produksi PT Mandiri Sejahtera selama bulan Januari 2024 memproses 10.000 unit produk. Pada awal periode terdapat 2.000 unit dalam proses dengan penyelesaian 40% untuk biaya konversi dan 100% untuk bahan baku awal. Selama periode tersebut, perusahaan menambahkan bahan baku tambahan pada tahap 50% penyelesaian. Contoh laporan biaya produksinya. Untuk bahan baku awal, persediaan awalnya ada 12 juta, biaya periode berjalannya ada 60 juta, totalnya ada 72 juta. Yang kedua ada bahan baku tambahan, persediaan awalnya tidak ada, biaya periode berjalannya 30 juta, totalnya 30 juta. Lalu yang ketiga ada biaya konversi, persediaan awalnya 8 juta, biaya periode berjalannya 42 juta, totalnya 50 juta. Total biaya produksi persediaan awal ada 20 juta, biaya periode berjalannya 132 juta, totalnya ada 150 juta. Pada akhir periode terdapat 1.000 unit dalam proses akhir dengan tingkat penyelesaian 70% untuk biaya konversi. Langkah-langkah menghitungnya. Langkah pertama, perhitungan ini dilakukan dengan weighted average method. Unit ekuivalen produksi per komponen biaya. Yang pertama ada bahan baku awal. Unit selesainya 9.000. Unit dalam proses akhir 1.000. Persen penyelesaiannya ada 100%. Unit ekuivalennya 10.000. Dengan caranya yaitu 9.000 ditambah 1.000 dikali 100%, hasilnya 10.000. Lalu yang kedua ada bahan baku tambahan 50%, unit selesainya 8.000, unit dalam proses akhirnya 500, persen penyelesaiannya 100%, dan unit ekuivalennya 8.500. Lalu yang ketiga ada biaya konversi. Unit selesainya 9.000, unit dalam proses akhirnya 1.000, dan persen penyelesaiannya 70%. Unit ekuivalennya 9.700. Langkah kedua, hitung biaya per unit ekuivalen. Dengan rumus biaya per unit ekuivalen sama dengan total biaya dibagi unit ekuivalen. Komponen yang pertama bahan baku awal, total biayanya 72 juta, unit ekuivalennya 10.000, biaya per unitnya 7.200. Komponen yang kedua ada bahan baku tambahan, total biayanya 30 juta, unit ekuivalennya 8.500, biaya per unitnya 3.529. Komponen yang ketiga biaya konversi dengan total biaya 50 juta, unit ekuivalen 9.700, biaya per unitnya 5.155. Total biaya per unitnya yaitu 15.884. Langkah ketiga, hitung alokasi biaya produksi. Biaya produksi dibebankan pada dua kelompok unit, yaitu unit selesai sama dengan 9.000 unit dikali 15.884 sama dengan 142.956.000. Unit di proses akhir ada bahan baku awal sama dengan 1.000 dikali 7.200 rupiah sama dengan 7.200.000. Lalu yang kedua ada bahan baku tambahan yaitu 500 dikali 3.529 rupiah sama dengan 1.764.500.
Lalu yang ketiga ada biaya konversi, yaitu 1000 dikali 70% dikali 5.155, hasilnya 3.608.500. Total unit dalam proses akhir ada 12.573.000. Total yang dialokasikan yaitu 142.956.000 ditambah 12.573.000 sama dengan 155.529.000. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.